Jadi saya perempuan satu-satunya. Jadi kalau di Minang itu hak waris itu perempuan 2, laki-laki 1. Jadi kalau misalnya ibu punya istilahnya rumah pusaka itu milik perempuan. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Zona Mujizat. Tamu saya saat ini adalah seorang wanita yang berlatar belakang kehidupan dengan sistem kekerabatan matrilineal. Menjadi seorang anak perempuan satu-satunya dalam keluarga. Dengan sistem ini tentu saja menjadi anak kesayangan dalam keluarga. Dan ketika dia memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, hidupnya tidak mulus-mulus saja. Banyak konsekuensi yang harus dia terima. Seperti apa kehidupannya? Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Ibu Dita. Shalom Bu Dita. Shalom Ibu Susi. Luar biasa. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih sudah hadir loh. Ini jauh-jauh dikirim dari Manado ya Ibu ya. Sekarang tinggal di Manado ya. Nah sebelumnya Bu, sistem kekerabatan matrilineal berarti Ibu latar belakangnya bukan Kristen dong ya. Iya. Nah boleh diceritain nggak Ibu ini berapa bersaudara dan seperti apa kehidupannya yang latar belakang keluarga itu tadi? Saya itu berasal dari keluarga Minang, orang Padang. Kakak saya laki-laki, adik saya laki-laki. Jadi kita itu sistem matrilineal. Jadi saya perempuan satu-satunya. Jadi kalau di Minang itu hak waris itu perempuan 2, laki-laki 1. Jadi kalau misalnya ibu punya istilahnya rumah pusaka itu milik perempuan. Oh, ya. Jadi lebih banyak bukan anak lebih perempuan. Banyak, padahal kalau rumah pusakanya cuma 1 ya. Cuma 1 berarti jatuhnya ke anak perempuan gitu ya. Jadi sangat-sangat berbeda dengan yang ada di Jawa ini. Iya, betul. Dan latar belakang biasanya orang sana kebanyakan garis keras dong ya. Iya, betul. Bahkan di kampung saya Pariaman, kalau ada orang Kristen itu darahnya halal untuk dibunuh. Oh ya? Iya. Wow. Sampai segitu ya. Iya. Dan waktu itu Ibu kemudian menjadi Kristen itu gimana ceritanya? Sebenarnya karena dengan risiko itu ya. Jujur sih awalnya karena mau menikah dengan seorang orang Kristen, orang Manado, Ambon, yang sama-sama pemain bridge. Dulu saya kan main bridge. Atlet dong ya? Dulu atlet, tapi saya sempat vakum. Sekarang tapi bukan yang prestasi. Belum, sekarang udah nggak lagi kan. Terus, jadi ketemunya di komunitas ini nih. Iya, gitu. Di komunitas bridge. Terus saya menikah karena mau menikah. Saya masuk Kristen karena mau menikah dengan suami. Ya, almarhum. Waktu itu calon suami ya. Iya, dia sudah meninggal sekarang. Jadi saya mau menikah dengan dia, tapi setelah berjalannya saya dalam pernikahan, saya udah nggak lagi karena dia saya mengikuti Kristus. Karena waktu ada di satu masa saya pernah lagi tidur kan saya tinggal di rumah keluarga suami saya. Satu masa saya lagi tidur di kamar doanya keluarga mereka. Jadi papi mami mertua saya itu kan penatua. Mami penatua anak, papi penatua bapak, kaum bapak. Jadi pada saat saya lagi sedih, saya lagi tertekan, saya lagi nama juga baru masuk Kristen kan, saya nggak tahu caranya berdoa juga waktu itu. Saya cuma bilang, Tuhan saya nggak sanggup, bilang gitu kan. Tiba-tiba itu bukan seperti tidur, jadi bukan mimpi. Saya masih setengah sadar, saya lihat ada sosok laki-laki tapi tangga gitu, dia duduk di tangga, rambutnya panjang. Dia cuma terlihat dari siluet dari belakang gitu kan ke saya. Jadi pas kayak di depan saya gitu, terus bilang, saya tidak akan pernah tinggalkan kamu gitu. Jadi dalam kondisi apapun dalam hidup saya sampai sekarang ini saya percaya itu. Jadi itu yang buat saya akhirnya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya hanya ikut suami aja karena syarat mau nikah nih waktu itu kan ya. Tapi ternyata di dalam perjalanan kehidupan sudah masuk ke rumah tangga berarti ya, sudah masuk ke rumah tangga. Ternyata ada satu titik, ada satu momen di mana
Ibu ngalamin ini ya? Iya, ngalamin itu, dan itu yang membuat saya kuat sampai sekarang. Jadi selalu ingat kejadian itu ketika ngalamin apapun gitu. Saya yakin Tuhan Yesus bicara dengan saya, karena itu saya bukan mimpi, tapi juga saya bukan lagi sadar gitu. Jadi kalau saya bilang itu setengah mimpi gitu, tapi nyata gitu sosoknya itu, dan suaranya itu kedengeran sangat jelas. Ada suara yang terdengar di ruangan itu gitu ke saya. Itu yang buat saya, dan pilihan konsekuensi ini saya dibuang sama keluarga. Saya sempat dibuang sama keluarga, papa saya, mama saya, sama kakak, apalagi kakak saya. Itu sampai sekarang paling marah. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur banget. Sebelum mama saya meninggal, itu mama saya sudah nerima saya, kondisi saya yang Kristen. Karena yang penting kan jadi orang Kristen buah kan. Kalau kita buahnya manis gitu, walaupun dibuang, akhirnya namanya anak. Saya bersyukur. Jadi sebelum mama saya meninggal, saya sempat ngurus dia yang sakit gula. Berbulan-bulan sampai dia meninggal pun ada di tangan saya gitu. Jadi sempat berbakti sama orang tua sampai dengan akhir hayatnya gitu ya. Luar biasa. Jadi itu kalau menurut saya, ketika kita bisa merawat orang tua, menjaga orang tua, itu privilege buat kita ya. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk itu. Puji Tuhan, saya seneng banget. Dan ternyata Tuhan sayang ya sama ibu ya. Makanya kalau dibilang zona mukjizat, hidup saya itu udah penuh dengan mukjizat sampai sekarang ini. Jadi saya bingung, maksudnya dalam kondisi kondisi apapun, saya selalu disertai Tuhan gitu. Jujur kan suami saya yang pertama itu banyak selingkuh gitu. Jadi tapi saya punya mertua yang sayang banget sama saya gitu. Saya selalu, Tuhan kasih saya kelegaan dalam setiap masalah yang saya hadapin gitu. Dan kadang-kadang saya sama bapak itu kayak ngomong, bapak saya nggak kuat nih bapak gitu. Jadi kalau saya nggak pernah, saya dari dulu waktu saya baru masuk Kristen, saya nggak tahu berdoa. Maksudnya berdoa kayak orang Kristen yang panjang-panjang, yang itu waktu itu di pikiran ibu, wah doanya orang Kristen panjang-panjang, kalimatnya harus indah gitu ya. Saya nggak bisa gitu. Kalau saya ngomong apa adanya, Tuhan saya gini, bapak saya gini. Itu kadang-kadang selalu ada penguatan yang Tuhan berikan sama saya. Ya, gitu. yang Bu Dita alami ternyata benar. Jadi doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kan. Jadi ketika kita berdoa ya apa adanya, jujur gitu. Komunikasi kita emang seperti itu gitu kan. Jadi sebenarnya sudah bisa berdoa Ibu. Harusnya begitu. Saya udah saya menyadarinya baru maksudnya setelah sekian lama baru paham. Ternyata doa itu nggak harus panjang gitu loh. Itu efektif buat hidup saya gitu. Makanya saya paling nggak bisa doa panjang-panjang. Yang penting mengungkapkan isi hati gitu ya ke Tuhan ya. Nah, Bu, kemudian setelah perjalanan nih tadi kan Ibu bilang dulu suami itu selingkuh gitu. Iya. Waktu itu apa sih rasanya Ibu? Ya pasti sakit ya, apalagi saya kan udah dibuang gitu, tapi dari keluarga ya. Ya, tapi ya saya selalu berpikir dosa kita masing-masing, keselamatan masing-masing. Jadi istilahnya dosa kamu ya kamu punya gitu. Selama kan yang saya tahu pernikahan itu apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Saya bertahan sampai semampunya Ibu. Jadi berusaha untuk terus bertahan. Gak ada sakit hati lagi sekarang. Udah lewat. Udah enggak. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kenapa saya harus sedih? Amin. Jadi waktu itu pasti dong ya secara manusia sakit hati. Tapi itu sampai ke dalam gak sih Bu? Maksudnya? Enggak. Akhirnya Ibu ya sudah gitu. Ketika mengalami sedih, kecewa, sakit hati, tapi Ibu bisa mengampuni. Iya. Nah itu yang paling penting. Iya. Puji Tuhan saya mengampuni karena saya menerima kekurangannya almarhum gitu. Jadi
dia itu selingkuh karena dia terlalu baik orangnya, bukan laki-laki bukan tipe yang suka godain orang. Dia tuh saya cuma bilang, coba seandainya saya dulu jadi sahabatnya dia aja, asik kok orangnya baik gitu. Saya selalu melihat orang tuh baik gitu, nggak mau ngelihat yang jelek-jelek gitu. Itu urusannya dia sama Tuhan. Jadi buat saya dia orangnya baik gitu. Bahkan setelah pada akhirnya ada di satu titik saya kan nggak tahan, akhirnya saya berpisah. Itu anak saya udah SMA, karena saya berjuang itu kan buat anak saya. Maaf, anak saya kan ABK, anak berkebutuhan khusus. Dia itu orang yang menarik diri dari pergaulan, antisosial. Jadi saya berjuang buat dia sampai dia jadi sarjana muda. Itu istilahnya harus ditopang dengan kekuatan doa, dana. Jadi saya harus bertahan, kalau nggak saya mau menyekolahkan anak saya kan. Anak yang ABK itu nggak semua sekolah bisa terima, betul, kan. Betul. Jadi saya harus berpikir kuat dan realistis untuk anak saya sampai jadi sarjana muda Akademi Tata Boga. Wow, di biasa. Bandung, ATB, Akademi Tata Boga. Luar biasa. Tapi ada masa emang saya manusia juga gitu. Ada masa saya udah nggak kuat lagi dengan suami saya ini. Saya sempat berpisah gitu. Tapi pada saat dia meninggal, saya berbesar hati untuk datang di rumah perempuan yang udah belasan tahun merenggut kebahagiaan anak saya gitu. Itu pas penguburan. Boleh saya cerita kalau anak saya itu sampai dia kan cuma yang dia tahu cuma papa mamanya. Jadi dunianya adalah cuman, papa mamanya. My mom and my dad. Dia nggak kenal dunia lain. Dia nggak peduli, don't care dengan segala orang di sekitar dia. Dia tahu mamanya, papanya selalu ada buat dia. Jadi pada saat papanya meninggal, kita datang, dia sampai bilang, "Mom, can I kill her?" gitu. Itu benar-benar bikin hati saya hancur gitu. No, you promise me you don't do anything stranger. Gitu kan. Oke. Sampai 2 kali. Jadi, karena dia saking lukanya, karena hidupnya cuman ada saya dengan papanya. Itulah titik, tapi itulah Tuhan, adilnya Tuhan, itu titik balik dalam hidup saya. Karena pada saat itulah titik kehancuran hati saya. Bukan karena saya nggak sedih kehilangan dia. Because my son itu cuma tahu 2, mom and dad. Dia nggak perlu dengan orang lain. Ini istilahnya satu sayapnya dia udah patah gitu. Cuman saya selama ini tidak bekerja karena saya full ngurus anak saya. Suami saya yang topang semua keuangan kami. Nah, kalau dia meninggal, walaupun saya berpisah, tetap dia kan yang menopang anaknya. Dia tetap secara financial. Memang itu enggak buat saya ngejalaninnya memang. Nah, kondisi itulah yang Tuhan panggil lewat Ibu Dewi Sangi di Manado, yang narik saya ke keluarga Allah. Tapi itu titik balik. Saya selalu bersyukur dalam hidup saya, dalam kondisi apapun, Tuhan selalu ada maksud baik di situ gitu. Setiap peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kita alami, itu pasti ada maksud Tuhan. Saya nggak pernah berprasangka buruk sama Tuhan. Kita. Apapun yang terjadi dalam hidup saya yakin dan percaya bahwa akan ada sesuatu di balik itu yang Tuhan mau siapkan buat saya. Makanya saya selalu bersuka cita kalau apapun kondisi saya gitu. Selalu ada pertolongan Tuhan. Makanya kalau bilang mujizat, hidup saya udah penuh dengan mujizat. Sampai sekarang saya kuliah di STT aja itu udah mujizat buat saya. Nah, itu gimana ceritanya ini? Itu pun Ibu Dewi Sangi yang istilahnya joro ke saya gitu loh. Kalau orang Jawa bilang kan joro ke saya untuk ikut STT ini. Tadinya saya pikir saya gitu loh, saya kan siapa sih saya gitu kan. Saya nggak pernah melewati masa-masa sekolah minggu, kenal Alkitab, remaja gitu. Itu nggak ada kan dalam hidup saya. Saya masuk Kristen itu tahun 98 sebelum saya menikah dengan papanya Abi. Jadi tapi saya haus dengan Tuhan. Saya setiap baca Alkitab itu saya mendapatkan sesuatu yang buat saya makin suka mencari itu mengenal sosok Tuhan yang lebih lagi gitu dalam hidup saya. Tadinya saya
nggak mau gitu kan. Tapi setelah saya jalani sekolah di STT S2, banyak hal-hal yang amazing buat saya gitu. Wah, ternyata Tuhan begini tuh. Yang saya baca di Alkitab itu, oh ini jawabannya. Kan saya suka bertanya-tanya, kenapa begini ya? Oh ini jawabannya. Kayaknya amazing buat saya. Saya suka cita banget. Saya bersyukur. Ada banyak yang sebelumnya tidak diketahui dan ternyata mendapat jawaban ketika saya di STT. Kuliah di STT. Betul, S2. Saya bersyukur sekali. Bahkan sebenarnya awal-awal saya tuh nggak yakin saya bisa masuk STT, sampai saya tunda bayar uang kuliah sampai berapa bulan, sampai Pak Durman yang telepon saya, Ibu, oh iya Pak, saya belum bayar. Bukan karena saya nggak mau bayar atau nggak ada uangnya. Uangnya itu padahal udah ada. Bahkan pada saat Pak Durman telepon itu, suami saya ada di sebelah. Kan saya sudah menikah lagi. Suami saya sekarang atlet bridge nasional. Dia ngelihat saya kayak aneh, kok belum dibayar. Katanya kan udah ada gitu kan duitnya udah saya kasih gitu kan. Akhirnya itu saya masih bergumul dengan, bener gak sih saya kuliah lagi, saya udah umur segini kok masih harus kuliah gitu kan. Terus sampai mentor saya, Ibu Rica, waktu itu ngajak komsel di rumahnya, dia doa buat saya. Dia bilang, Ibu Dita, masih ada semak belukar katanya gitu, maju terus, gak usah khawatir, gak usah ragu, Tuhan yang akan melengkapi. Nah itu saya diteguhkan, langsung saya buru-buru bayar. Jadi akhirnya ini nih gitu. Memang benar. Saya dalam setiap pelajaran itu saya exciting banget gitu. Saya semangat gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat muka saya kalau di serius banget, karena saya selalu mendapatkan hal-hal baru yang saya udah baca di Alkitab gitu. Bahkan Bu Dita katanya baca Alkitab udah selesai berapa kali, Bu? Udah belasan sih. Karena saya merasa saya ketinggalan. Jadi saya harus mengejar ketinggalan. Orang Kristen yang dari kecil kan dia udah tahu Alkitab dari sejak masih kecil. Iya, masih dini kan. Sekolah minggu. Iya. Kalau saya itu ketinggalan gitu loh. Jadi saya mengejar itu, tapi justru karena saya sering baca Alkitab, ada pertanyaan-pertanyaan, oh ini kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Kenapa Tuhan bilang begini gitu? Apa dimaksud? Saya langsung suka ngebayangin gitu loh. Oh kalau gini kenapa? Oh ini maksudnya Tuhan begini gitu. Jadi pada saat justru kuliah gitu kan, itu oh ini ya yang maksud Tuhan gitu. Oh ini ya Tuhan maksud. Jadi kayak dibukakan banyak hal ya. Makanya sampai sekarang walaupun saya tahu umur saya udah tua gitu, tapi enggak, Ibu enggak tua. Saya masih punya semangat banget gitu untuk terus sampai selesai ini. Terus belajar gitu ya. Karena memang belajar itu tidak mengenal usia, Bu. Betul. Dan apalagi belajar tentang Tuhan. Iya. Belajar tentang ajaran-ajaran Tuhan. Itu berapapun usia kita gak jadi masalah. Yang penting ketika kita mau belajar, pasti Tuhan akan bukakan semakin banyak pengertian dan pengetahuan, semakin banyak hikmat yang boleh ditambah-tambahkan. Dan saya yakin itu pasti akan jadi berkat untuk Ibu dan lingkungan di sekitar Ibu, orang-orang di sekeliling yang mungkin belum tahu. Nah, disitulah Ibu akan jadi alatnya Tuhan. Amin. Untuk bisa menyebarkan apa yang sudah Ibu ketahui. Dan saya salut sekali loh dengan Ibu ini. Belasan kali ya menyelesaikan dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya Bu ya. Iya. Gitu. Karena kerinduan Ibu untuk bisa kenal nih sebenarnya apa sih ajaran yang disampaikan gitu ya. Buat saya itu Kristen itu lengkap loh. Lengkap banget. Maksudnya menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saya dari waktu saya SD. Maaf ya, waktu saya di Muslim ada pertanyaan-pertanyaan yang jangan sebutin Muslim. Oh ya maaf. Waktu saya SD aja. Ya, waktu saya SD banyak pertanyaan-pertanyaan yang buat saya kenapa ya begini, kenapa begitu? Itu terjawab semua di saya waktu belajar Alkitab gitu. Oh karena ini, oh karena ini. Jadi saya merasa wow, amazing gitu loh. Hidup saya, makanya walaupun saya Tuhan pertemukan dengan, maksudnya menikah dengan laki-laki yang istilahnya salah buat saya, tapi Tuhan tidak salah memilih saya. Betul, gitu. Betul. Tuhan tidak salah memilih saya karena buat saya, membuat hidup saya tuh benar-benar
setiap hari itu mujizat buat saya gitu loh. Yes. Amin. Tiap hari, every day, setiap nafas saya itu adalah mujizat gitu loh. Karena ya Tuhan baik banget lah buat saya. Karena setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita semakin kuat gitu ya, Bu, Iya. ya. Jadi kalau Tuhan izinkan Ibu menikah dengan papanya Abi dan mengalami begitu banyak kejadian yang mungkin secara manusia rasanya nggak bisa terima nih gitu, rasanya mengecewakan, menyedihkan, dan itu sebenarnya tidak salah karena Tuhan yang sudah atur rencana kehidupan kita sampai dengan saat ini. Nah, saya pengen tahu nih, ada nggak sih mungkin satu peristiwa atau satu kejadian atau ayat mungkin ya, kalau ada yang sangat berkesan buat Ibu? Kalau ayat yang sangat berkesan, semua di isi Alkitab itu selalu membuat saya amazing gitu loh, bingung saya. Karena tapi yang saya pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu kalau ayat-ayat begitu tuh saya senang banget gitu. Karena terbukti dalam kehidupan Bu Dita. Iya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu banyak banget kan ayat yang mengenai itu Tuhan janjikan untuk saya gitu kan. Jadi setiap ayat itu buat saya amazing. Kalau setiap saya baca Alkitab, kok keren gitu, kok keren. Jadi banyak sih yang saya suka. Itu yang maksudnya kalau saya suka baca Alkitab, tapi saya tidak penghafal Alkitab. Jadi saya ayat-ayat, ayat ini ada di sini. Itu saya nggak begitu kan, kalau orang yang dari kecil udah Kristen kan ada ayat-ayat ayat ada ini. Beberapa ayat yang bisa dihafalkan. Kalau saya maunya semua isi Alkitab buat saya adalah amazing. Jadi saya nggak mau hafal itu ada di mana. Pokoknya ini mengenai ini mengenai ini. Tuhan itu lengkap buat saya. Betul. Gitu. Jadi semua ayat buat saya itu amazing. Amazing ya. Jadi bukan hal menghafal atau tidak menghafal, tetapi memahami apa isi dari Alkitab itu sendiri dan menerapkan di dalam kehidupan kita, itu yang lebih penting, terpenting buat saya. Betul sekali Ibu. Nah Bu Dita, yang terakhir ini mungkin ya, Ibu ada nggak sih pesan-pesan untuk pemirsa yang mungkin menyaksikan acara kita ini? Kalau ada mungkin bisa disampaikan. Kalau saya akan sampaikan apapun masalahnya, apapun pergumulan. Soalnya tadi saya juga sempat baru nelpon teman saya, dia itu yang janjiin, dia yang bikin peyek roa yang saya janjiin, saya mau bawa ya peyek roa untuk teman-teman di sini, mau oleh-oleh gitu kan. Terus tiba-tiba pada saat dia janji mau bawa, dia menghilang, dia nggak bisa ditelepon, dia nggak bisa apa. Tadi dia telepon saya sambil menangis, dia punya masalah, dia bilang, kamu gak usah takut, kamu punya Tuhan. Dia bilang gitu kan, ada Tuhan Yesus. Kalau kamu gak merasa mampu, minta sama Roh Kudus. Saya itu pelajaran Roh Kudus paling seneng karena saya tuh benar-benar diberkati gitu. Jadi gak usah takut apapun masalah yang kita hadapin, apapun pergumulan. Kalau dibilang pergumulan, saya juga punya banyak pergumulan, tapi karena ada Roh Kudus, Roh Kudus itu berbicara langsung dalam hidup kita, jadi nggak usah takut, itu aja. Jadi Kristen itu lengkap loh, beneran. Iya, amazing. Jadi saya kalau mau kasih kesaksian, hidup saya itu amazing gitu. Maksudnya banyak banget kasih karunia Tuhan buat hidup saya. Jadi kalau ada yang punya pergumulan, masalah, dibohongin orang, ditipu orang, diapain, mengucap syukur. Mengucap syukur dan punya pikiran yang selalu baik gitu. Nggak orang ini begini, orang saya udah nggak mau lagi yang kayak gitu. Buat saya harus bilang orang itu baik. Walaupun apapun yang bilang seorang itu baik, karena itu yang akan Tuhan arahkan ke arah situ gitu. Jadi santai aja lah kalau ada masalah gitu. Jadi siapapun orang yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, apapun yang Dia lakukan terhadap kita, itu adalah karena rencana Tuhan untuk membuat kita semakin kuat. Betul. Membuat kita menjadi pribadi yang semakin tangguh, gitu ya Bu ya. Nah, luar biasa. Thank you Bu Dita, terima kasih sekali sudah sharing, sudah berbagi bersama dengan kami di sini. Kehidupan Ibu yang penuh dengan inspirasi,
sungguh-sungguh menguatkan, saya yakin bagi setiap Puji pemirsa Tuhan. yang menyaksikan. Nah pemirsa, bagi setiap pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami permasalahan yang mungkin secara manusia begitu membuat kita terpuruk, begitu membuat kita down, tetaplah percaya apapun permasalahanmu, entah itu keluarga, entah itu kesehatan, entah itu keuangan, pekerjaan, studi, yakin dan percaya bahwa Tuhan kita yang hidup itu sanggup mengulurkan tangan untuk menolong. Tetaplah berdoa, tetap membaca firman Tuhan, tetap ke gereja, dan percayai, imani setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Karena itulah yang akan membuat kita semakin tangguh dari hari ke hari. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di Zona Mujizat berikutnya dengan kisah yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.